Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan dalam tujuan terapi atau perawatan. Komunikasi terapeutik berasal dari dua kata, yaitu komunikasi dan terapeutik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terapeutik adalah berkaitan dengan terapi, sedangkan komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan yang berkaitan dengan terapi. Karakteristik komunikasi terapeutik yaitu A. Keikhlasan, B. Empati, C. Kehangatan. Tujuan komunikasi terapeutik yaitu A. Membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan, pikiran, serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang diperlukan. B. Mengurangi keraguan, membantu dalam hal yang mengambil tindakan yang efektif dan mempertahankan kekuatan ego. C. Mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik, dan diri sendiri. Tahap komunikasi terapeutik yaitu A. Tahap prainteraksi merupakan tahap persiapan perawat sebelum bertemu dan berkomunikasi dengan pasien. B. Tahap orientasi atau perkenalan merupakan perawat berkenalan dengan pasien. Tugas perawat pada tahap ini untuk membangun hubungan saling percaya dengan pasien. C. Tahap kerja merupakan inti dari proses komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat kepada pasien. D. Tahap terminasi merupakan tahap akhir dari proses komunikasi terapeutik, di mana perawat dan pasien diharapkan meninjau kembali proses yang telah dilalui dan dicapai. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Azhar yang bertugas kali ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Apakah benar dengan mereka? Benar, Sus. Kalau boleh tahu alamatnya di mana ya, Mbak? Desa Kalesapu, RT 1 RW 2. Baik, saya sesuaikan ya, Mbak. Nama Ika, alamat desa Kalesapu, RT 1 RW 2. Tujuan saya datang ke sini, saya akan melakukan pendataan terkait penyakit yang diderita oleh Mbak Ika. Waktunya sekitar 5-10 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Sus. Baik, Mbak. Kalau begitu, saya mulai ya, Mbak. Mengenai pengobatan yang Mbak Ika jalani, apakah merupakan pengobatan asma, Mbak? Jika iya, apakah masih dilakukan secara rutin? Betul, Sus. Masih, Sus. Setiap asma saya kambuh. Saya rutin untuk meminum obat sesuai dengan resep yang diberikan dokter. Oh, begitu ya, Mbak. Untuk asmanya terakhir kamu itu pas kapan ya, Mbak? Sekitar 3 hari yang lalu, Sus. Baik, untuk aktivitas beberapa hari ini, apa Mbak Ika ada pilihan? Tidak ada, Sus. Oh, seperti itu ya, Mbak. Untuk menghindari hal-hal yang tadi Mbak Ika sebutkan, Mbak bisa melakukan terapi relaksasi atau teknik napas dalam yang sudah diajarkan ya, Mbak, supaya untuk mengurangi rasa sesak yang Mbak Ika alami dan terhindar dari kambuhnya asma. Kemudian di samping itu Mbak Ika juga harus rajin untuk meminum obat sesuai dengan resep yang sudah diberikan dokter ya, Mbak, saat pemeriksaan tersebut. Kemudian Mbak Ika itu harus makan makanan yang mengandung vitamin seperti buah, sayuran, ikan, dan lain-lain yang Mbak tentunya. Dan juga harus menghindari beberapa hal yang memicu asma seperti sering terpapar debu. Kemudian Mbak Ika harus sering menggunakan masker yang jika keluar rumah. Ya, Sus. Ada keluhan lagi, Mbak? Tidak ada, Sus. Jadi mungkin pengobatannya itu Mbak Ika melakukannya itu rutin ya, Mbak. Tetapi kamu karena Mbak Ika itu melakukan aktivitas yang terlalu berat sehingga Mbak Ika merasa kecapean dan asmanya kamu ya, Mbak. Apakah ada yang mau disampaikan, Mbak? Tidak ada, Sus. Jika tidak ada, boleh minta tolong sebutkan kembali hal-hal yang memicu kambuhnya asma. Untuk hal-hal yang memicu asma kambuh yaitu seperti melakukan aktivitas berat yang memicu kelelahan, Sus. Kemudian untuk mencegahnya saya harus makan makanan yang mengandung banyak vitamin seperti ikan, buah-buahan, dan sayur-sayuran, Sus. Kemudian minum obat sesuai dengan resep yang sudah dokter berikan.
silakan Sus. Wah, bagus sekali ya yang Mbak Ika tadi jelaskan. Saya harap Mbak Ika jelas dan paham apa yang sudah saya jelaskan ke Mbak ya Mbak. Kalau begitu Mbak Ika bisa meninggalkan ruangan ya Mbak. Nanti kita akan bertemu lagi 1 bulan setelah pendataan hari ini ya Mbak. Baik Sus, kalau begitu saya izin pamit ya Sus. Terima kasih Sus. Baik Mbak, sama-sama yang berbicara ya Mbak. Thanks for watching.